Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ibadah puasa sebagaimana ibadah-ibadah lain dalam agama Islam sama-sama memiliki dimensi sosial yang kuat. Meski demikian, diakui pula bahwa ibadah puasa itu memiliki segi-segi yang sangat pribadi dan personal. Antara lain disebutkan bahwa ibadah ini menjadi kepentingan khaliknya. As-sawmu li, puasa itu untukku, dalam hadis qudsi. Ini menunjukkan bahwa ibadah ini menjadi kepentingan khalik. Namun begitu, di sisi lain, ibadah puasa ternyata juga tidak bisa dilepaskan begitu saja dari dimensi amal soleh. Sebagai perwujudan lahiriah makna dan pesan ibadah itu sendiri. Itu sesuai dengan sabda Rasul. Barang siapa tidak bisa meninggalkan perkataan kotor dan terus mengerjakannya, maka sungguhnya Allah tidak memiliki kepentingan dengan amalan puasanya. Berkaitan dengan kasus serupa amat menarik kiranya diungkapkan ada cerita ya, diungkapkan sebuah cerita bahwa beliau Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sering melambat-lambatkan pengajiannya. Kalau kita sekarang barangkali begitu ya, beliau sering melambat-lambatkan pengajiannya, padahal para sahabat sudah berkumpul. Dan kejadian itu dilakukan Rasulullah berkali-kali. Sehingga akhirnya para sahabat pun tidak sabar lagi ingin mengetahui ada apa di balik perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dan setelah diamat-amati, ternyata Rasulullah sedang menunggu kedatangan seseorang yang menurut kalangan sahabat orang itu sebetulnya tidak populer, tidak terkenal. Orang yang dinantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian datang dengan menenteng sandal dan masuk ke dalam masjid, duduk bersama para sahabat yang sedang menunggu. Ketika ditanya para sahabat, mengapa ceramahnya dimulai setelah menunggu orang tadi? Rasul pun menjawab bahwa orang yang baru datang itu adalah dari golongan ahli surga, kata Rasul. Tentu saja jawaban Rasulullah tersebut membuat penasaran para sahabat. Salah seorang sahabat yang cerdik ya, karena didorong oleh rasa penasaran, mencoba mengetahui amalan macam apa saja yang diperbuat orang itu, hingga dikatakan oleh Rasul sebagai ahli surga. Sahabat ini penasaran. Akhirnya sahabat tadi harus mengikuti orang tersebut secara diam-diam. Dan setelah mengetahui rumahnya, ia datang dan mengaku sebagai seorang tamu yang kemalaman. Sahabat itu pun meminta agar diizinkan bermalam di rumah itu. Selama bermalam di rumah orang tersebut, sahabat itu selalu mengawasi dan memperhatikan amalan keseharian orang tersebut, yang menurut penilaiannya amalan orang itu sesungguhnya tidak ada istimewanya, kecuali bahwa setiap kali bangun atau membetulkan posisi tidurnya, ia selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut dengan zikrullah, zikir kepada Allah.
seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Surat Ali Imran ayat 191. Yaitu orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yaitu orang-orang yang mengingat Allah qiyaman sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Surat Ali Imran ayat 191. Setelah dirasa cukup, akhirnya sahabat tadi dengan jujur membuka rahasianya, bahwa ia sebenarnya hanya ingin mengetahui amalan apa saja yang dilakukan orang tersebut, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dia dari golongan ahli surga. Orang itu pun mengingat-ingat semua amalan keseharian yang biasanya ia kerjakan. Dan ia pun mengetahui tidak ada yang istimewa. Kemudian ia hanya mengatakan menurut dugaan dan perkiraan bahwa dirinya barangkali termasuk orang yang tidak pernah melakukan qauluz zur, berkata keji atau berkata kotor, dan hasad atau dengki dengan siapapun, dan tidak melakukan kedengkian dengan siapapun. Perlu disadari bahwa perbuatan hasad atau perbuatan dengki yang kelihatannya itu sepele ya, sebenarnya justru merupakan perbuatan yang sangat berbahaya. Dengki merupakan gejala permusuhan psikologis secara sepihak dan sangat berbahaya, karena orang yang didengki tidak mengetahui dan dapat berakibat fatal. Dalam Al-Quran, perbuatan dengki dinyatakan sebagai perbuatan yang diwanti-wantikan agar dijauhi. Orang beriman pun dianjurkan meminta perlindungan dari serangan dengki, sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Falaq, surat Qul a'udzu birabbil falaq ayat 5. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang dengki apabila ia dengki. Kita dianjurkan memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Al-Falaq ayat 5. Bahaya dengki dalam sebuah hadis diilustrasikan oleh api yang membakar kayu yang kering. Waspadalah, kata Kanjeng Nabi, dari sikap dengki, karena dengki menghilangkan amal kebajikan, ibarat api yang memakan kayu bakar. Artinya, perbuatan dengki juga sangat membahayakan dirinya. Namun kebanyakan orang tidak menyadarinya. Yakni akan menghilangkan atau membangkrutkan nilai amalan baik atau ibadahnya secara tidak dirasakan dan disadari oleh pelakunya. Akhirnya orang tersebut di akhirat terkejut, merasa beramal banyak di dunia, tetapi ternyata ia tidak memiliki simpanan atau deposito amalnya. Hal yang demikian juga sama dengan amal orang munafik, ya, atau orang yang sikap lahiriahnya berbeda dengan hatinya. Ia mengira telah melakukan banyak kebajikan di dunia, namun tanpa disadari akibat dari amalan yang tidak didasari oleh keimanan dan ketakwaan, amal perbuatannya menjadi fata morgana. Ini sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran yang berbunyi,
walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yasabu dhum'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Dan orang-orang kafir itu amal-amal mereka laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang yang dahaga, tetapi bila didatangi air itu dia tidak mendapati sesuatu apapun. Surat An-Nur ayat 39. Puasa yang ajaran pokoknya mengendalikan diri dan pelatihan ruhaniyah agar tidak mudah digelincirkan oleh dorongan hawa nafsu merupakan ibadah yang amat penting efeknya dalam menjalani kehidupan ini. Sesungguhnya orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu digambarkan sebagai orang yang dibiarkan oleh Allah. Ia dibiarkan berbuat apa saja yang tanpa disadari. Sebenarnya justru sedang dipurukkan ke kehancuran. Ketika seseorang sudah tidak bisa lagi mengontrol atau mengendalikan hawa nafsunya, sebenarnya orang itu sedang dihancurkan saja oleh Allah. Ini fatal. Tapi orang tidak menyadarinya. Disinilah ibadah puasa memainkan perannya. Saudara-saudara sekalian, perlu direnungkan di sini untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan selamat. Setidaknya beberapa amalan sepanjang bulan puasa ini sangatlah membantu, khususnya dalam mengontrol dan mengendalikan dorongan hawa nafsu dan sikap buruk lain. Amalan tersebut berupa amalan zikir, yakni mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungannya agar tidak mudah terperosok dan jatuh ke dalam penguasaan hawa nafsu yang mengakibatkan kehancuran. Kemudian zikir itu dilanjutkan dengan syukur, yakni sikap jiwa yang lapang dan selalu merasa bahagia dengan pemberian atau rezeki dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran digambarkan bahwa sesungguhnya karunia Allah itu amat banyak jumlahnya dan berharga sekali. Namun kita tidak mampu mensyukuri, kemudian tidak dapat merasakan kebahagiaan atas limpahan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Dan sesungguhnya hanya dengan mensyukuri nikmatnya kita akan dapat merasakan tambahan kebahagiaan atas nikmat-nikmat dan karunia-karunia tersebut. Seperti diingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Ila akhiril ayat. Biasanya kebanyakan orang akan merasakan betapa berartinya sesuatu itu setelah sesuatu itu hilang. Begitu pula dengan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang banyak jumlahnya itu sering dilupakan dan baru terasa berarti setelah tidak dimiliki, seperti nikmat sehat, nikmat kekayaan, nikmat jabatan, nikmat umur dan tenaga. Misalnya, sikap melupakan nikmat tidak memanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agama. Tentunya tidak boleh terjadi pada orang yang berimannya. Jadi sikap melupakan nikmat, tidak memanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agama, tentunya tidak boleh terjadi pada orang yang beriman. Karena orang yang sudah kehilangan sesuatu itu tidak akan dapat lagi mengulanginya. Seperti kata pepatah Arab, faqidus syai'i la yutlab. Sesuatu yang telah hilang tidak akan dimiliki lagi.
Berpuasa secara baik ditambah dengan sikap-sikap dan amalan-amalan, zikir, atau selalu ingat Allah dan syukur atas segala limpahan rahmatnya tersebut harus dilakukan secara konsisten, secara istiqomah, ya, dan terus menerus, baik dalam susah maupun mudah, serta tidak hanya sepanjang bulan puasa saja tentunya. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.